Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita berada di hari Ahad tanggal 10 Ramadan tahun 1441 Hijriah atau 3 Mei tahun 2020. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Hadits Arba'in Nawawi karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan bahasan kita pada kesempatan kali ini kita masuk di hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini terkait masalah tingkatan agama. Tingkatan agama ada 3. Tingkatan yang pertama adalah Islam. Kemudian tingkatan yang kedua adalah iman. Dan tingkatan yang ketiga adalah ihsan. Di sini kita simak hadis yang kedua dari kitab Hadits Arba'in An-Nawawi karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadisnya adalah An Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari ketika kami sedang duduk-duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, maka suatu hari tiba-tiba ittala'a alaina rajulun, suatu hari tiba-tiba muncul di tengah-tengah kami ada seseorang syadidu bayadits thiyab, ada seseorang yang pakaiannya sangat putih sekali, syadidu sawadis sya'ri, kemudian orang itu rambutnya sangat hitam sekali. La yura alaihi atharus safar, tidak nampak dari orang itu bekas safar, bekas perjalanan jauh. Jadi saking bersihnya orang itu hadir di tengah-tengah kami, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, dengan pakaian yang sangat putih, kemudian dengan rambut yang sangat hitam, dan tidak ada bekas perjalanan jauh. Rapi sekali orang itu. Anehnya, wala ya'rifuhu minna ahadun. Anehnya,
salah seorang dari kami nggak ada yang tahu siapa orang itu. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya orang itu mendekat duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasnada rukbataihi ila rukbataihi. Ya, kemudian dia menyandarkan lututnya di lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyandarkan kedua lututnya di lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian dia meletakkan kedua tangannya di paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala. Kemudian orang itu bertanya, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Beritakan kepadaku tentang Islam. Informasikan kepadaku tentang Islam." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah." Islam itu adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, dan engkau bersyahadat Muhammad Rasulullah. Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, kemudian engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, engkau juga berpuasa Ramadan. Wa tahujjal bait, kemudian engkau juga naik haji. In istata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu ke sana. Qala sadaqta, maka orang tadi berkata, engkau benar, engkau siddiq, engkau benar. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, kami pun heran, sebab dia bertanya, kemudian dia membenarkan. Dia bertanya dan dia mengatakan benar, sehingga kami heran. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, qala fa akhbirni anil iman. Kemudian dilanjutkan, orang itu bertanya lagi, beritakan kepadaku, kabarkan kepadaku, informasikan kepadaku tentang iman. Iman itu apa? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antu'mina billahi wa malaikatihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah dan kepada para malaikatnya. Wa kutubihi wa rusulihi, dan engkau beriman kepada semua kitab-kitabnya dan semua rasulnya. Wal yaumil akhiri, dan engkau juga beriman kepada hari kiamat. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau juga beriman kepada takdir baik dan buruk. Qala sadaqta, kemudian orang itu pun mengatakan, engkau siddiq, engkau benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian orang itu bertanya lagi. Orang itu berkata lagi, beritakan kepadaku tentang ihsan. Kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Informasikan kepadaku tentang ihsan. Ihsan itu apa? Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, anta abudallah, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu,
seakan-akan kau melihatnya. Fa in lam takun tarahu, jika engkau tidak sampai demikian, tidak sampai ngerasa ngelihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaraka, maka ketahuilah, yakinilah bahwasanya Allah melihatmu. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Kemudian orang itu bertanya, kabarkan kepadaku kapan hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab. Beliau mengatakan, orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kemudian orang itu mengatakan, kabarkan kepadaku tanda-tandanya. Apa tanda-tanda hari kiamat? Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, antalidal amatu rabbataha. Seorang ibu melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal urata al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Wa antaral hufata, engkau ngelihat ada orang telanjang kaki. Ya. Wa antaral hufata al-urata, engkau melihat ada orang yang telanjang kaki. Kemudian al-urat, tidak berpakaian. Al-alat, miskin. Kemudian ri'a asya, dia pengembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan. Namun dia anehnya, ya, mereka berlomba-lomba dalam bangunan. Qala, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, thumman talaqa, lalu orang itu pun pergi. Falabithtu maliyan, dan aku diam sejenak. Thumma qala li, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, tahukah engkau siapa orang tadi yang bertanya itu? Qultu, aku jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu Jibril, orang itu adalah malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, dia datang kepada kalian untuk mengajarkan urusan agama kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yaitu hadisnya. Ya, kita perhatikan lagi, kita hafalkan sama-sama. Ya, yang pertama, kita ingat. Ini hadis adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, beliau menceritakan kepada kita ketika sedang duduk-duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seseorang yang datang, rambutnya hitam, pakaiannya putih, tidak terlihat bekas perjalanan jauh, dan nggak ada yang tahu itu orang siapa. Harusnya ada yang tahu, para sahabat. Karena kalau nggak ada yang tahu, mestinya orang jauh gitu. Tapi dibilang orang jauh kok nggak ada bekas perjalanan, bajunya putih, rambutnya hitam. Tiba-tiba orang itu langsung duduk mendekat kepada Nabi SAW. Ya, lututnya diluruskan dengan lutut Nabi, kedua tangannya ditaruh di paha dia. Ya, duduknya sopan lah kalau bahasa kita begitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam. Kemudian sama Nabi SAW dijawab rukun Islam yang 5.
Lalu dia mengatakan engkau benar. Maka kata Umar, kita aneh, dia nanya tapi dia ngebenerin. Kemudian yang ketiga, dia nanya masalah iman. Sama Nabi SAW dijawab rukun iman yang 6. Dia bilang engkau benar lagi. Kemudian yang keempat, dia nanya masalah ihsan. Ya, sama Nabi dikatakan apa ihsan itu? Beribadah kepada Allah seakan-akan ngelihat Allah. Kalau tidak seperti itu, maka kita yakin Allah ngelihat kita. Itu namanya ihsan. Ya, jadi itu yang keberapa tuh? Yang ketiga. Oh, yang keempat ya. Yang pertama, datang orang itu dengan sifat yang tadi kita sebutkan. Yang kedua, nanya tentang Islam. Yang ketiga, nanya tentang iman. Yang keempat, nanya tentang ihsan. Yang kelima, nanya tentang hari kiamat. Sama Nabi dikasih tahu bahwasanya beliau nggak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Ya, yang nanya lebih tahu daripada yang ditanya, itu bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang keenam ya. Yang pertama datang, yang kedua Islam, yang ketiga nanya iman, yang keempat nanya ihsan, yang kelima nanya kapan hari kiamat, yang keenam sekarang. Yang keenam akhirnya minta tanda-tandanya itu orang. Ya, sama Nabi SAW dikasih tahu tandanya ada 2 di sini yang disebut. Budak melahirkan tuan. Ya, budak melahirkan tuan. Mungkin kalau zaman dulu ini ada budak digauli oleh majikannya, kemudian hamil, kemudian melahirkan, kemudian sudah gede, otomatis ini anak ngikut bapak. Akhirnya ibu yang ngelahirin itu jadi budaknya. Ini mungkin zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang ya, ibu ngelahirin anak, udah gede, ibunya jadi pembantu di rumah anaknya. Ya, budak melahirkan tuannya. Ini tanda hari kiamat. Kemudian yang kedua, ada orang yang telanjang kaki, kemudian tidak berpakaian, artinya pakaiannya biasa-biasa aja gitu. Tampangnya bukan orang kaya, biasa-biasa aja pakaiannya. Bahkan dia pengembala kambing, di sini Nabi menyebutkan orang fakir. Anehnya dia berlomba-lomba dalam bangunan. Ini informasi dari teman-teman yang belajar di Madinah, kemudian juga informasi dari orang-orang yang membimbing umrah, bahwasanya hotel-hotel di sekitar Makkah, Madinah itu milik orang-orang Badui. Tampangnya orang miskin, biasa-biasa aja. Mereka pembela kambing di kampungnya, tapi mereka punya hotel-hotel itu. Dan hotel-hotel itu udah di booking semua sama bloker-bloker hotel. Tapi itu milik orang Badui itu. Informasinya demikian, wallahu a'lam. Nah, ini juga tanda hari kiamat. Lalu yang terakhir, orang itu pun pergi. Umar terdiam sejenak sampai Nabi mengatakan, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang datang tadi? Maka Umar mengatakan, Allah dan Rasulnya yang tahu. Lalu Nabi menginformasikan ternyata yang datang adalah malaikat Jibril alaihi salam untuk mengajarkan urusan agama. Ini hadis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sekarang kita perhatikan dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah terkait tentang rukun iman. Apa artinya iman? Beliau mengatakan yang namanya iman itu adalah secara bahasa kepercayaan secara umum. Ini iman. Iman secara bahasa apa? Kepercayaan secara umum. Ya, kita percaya sama berita hoax. Namanya kita beriman sama berita itu gitu. Ini kepercayaan secara umum. Itu secara bahasa. Adapun secara syariat, yang namanya iman adalah ungkapan tentang kepercayaan khusus. Ya, yang namanya iman, kata Imam Nawawi rahimahullah, ungkapan secara khusus.
Ini secara syariat. Apa ungkapan yang khusus itu? Ungkapannya adalah yang pertama, percaya Allah. Yang kedua, percaya para malaikat. Yang ketiga, percaya semua kitab. Yang keempat, percaya para rasul. Yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Yang keenam, percaya kepada takdir baik dan buruk. Namanya kita beriman kepada itu semua. Ini ungkapan khususnya. Ya, sebagian lagi menyebutnya iman secara istilah adalah pembenaran dalam hati, diucapkan di lisan. Jadi percaya dalam hati, diucapkan di lisan, dibuktikan dengan anggota badan. Jadi beriman, percaya dalam hati. Setelah percaya dalam hati, diucapkan dengan lisan. Setelah diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan anggota badan, namanya Anda beriman. Itu iman. Jadi iman itu amalan-amalan apa? Hati. Adapun Islam adalah amalan-amalan zahir. Ya, Islam itu adalah ungkapan tentang melakukan berbagai kewajiban. Ya, ungkapan tentang melakukan berbagai kewajiban. Artinya apa? Kepatuhan pada amalan zahir. Amalan zahir ini Islam, amalan batin itu iman. Ya, Allah Subhanahu wa taala membedakan antara iman dengan Islam. Dasarnya yang pertama hadis ini dibedakan Islam itu adalah amalan-amalan zahir. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, haji. Ini amalan-amalan zahir. Adapun iman adalah amalan-amalan batin. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, takdir baik, takdir buruk. Ini semua amalan batin. Ini sebagai bukti bahwasanya antara iman dengan Islam itu beda. Bukti yang lain di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 14. Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui berkata, kami beriman. Qul lam tu'minu. Namun Allah mengatakan, katakan kepada mereka, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Ya, akan tapi katakanlah, kami baru masuk Islam. Lihat di sini. Allah membedakan antara iman dengan ihsan. Ya, antara iman, antara iman dengan Islam. Ya, dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala antara iman dengan Islam. Ini ketika disebut bersamaan. Nah, namun ketika disebut pisah atau tidak bersamaan, maka Islam itu adalah iman dan iman itu adalah Islam. Dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Ya, tentang perpindahan kiblat. Awalnya kaum muslimin sholat menghadap Baitul Maqdis, kemudian turun firman Allah, dipindah itu kiblat menghadap kepada Ka'bah. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan, surat Al-Baqarah ayat 143, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Allah membahasakan Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian, tapi maksudnya Allah tidak menyia-nyiakan salat kalian. Salat ini kan Islam, tapi Allah membahasakannya iman. Maka di sini walaupun iman itu adalah Islam, karena disebutnya hanya satu. Tapi kalau disebut dua-duanya, seperti dalam hadis ini, Islam itu apa, iman itu apa, berarti maknanya Islam itu adalah amalan-amalan zahir, iman amalan-amalan batin.
Tapi kalau disebut cuma satu, contohnya tadi surah Al-Baqarah ayat 143, Allah mengatakan Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya adalah Allah tidak menyia-nyiakan sholat kalian. Iman dan sholat sama aja. Ya. Atau seperti dalam hadis, ketika salah seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mal Islam? Islam itu apa?" Maka Nabi menjawab, "Antu'mina billah tsumma istaqim." Engkau beriman kepada Allah, kemudian istiqomah, itu Islam. Padahal kalau mau dibilang Islam harusnya dijawab rukun Islam yang 5 tuh, tapi enggak. Nabi mengatakan antu'mina billah tsumma istaqim. Artinya apa? Kalau disebut satu berarti maknanya 2. Kalau disebut satu mencakup 2 makna tersebut. Tapi kalau disebut dua-duanya berbarengan, Islam itu amalan zahir, iman itu amalan batin. Ini faedah ya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyampaikan kepada kita takdir itu ada 4 macam. Ya, takdir itu ada 4 macam, karena dalam hadis disebutkan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Yang pertama, takdir itu ada takdir dalam ilmu. Artinya apa? Dalam ilmu ini artinya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah ditakdirkan dari dulu. Seperti dalam surat Az-Zariyat ayat 9 Allah berfirman, "Yu'faqu anhu man ufik." Ya, dipalingkan darinya Rasul dan Al-Quran. Siapa? Orang yang dipalingkan. Jadi ada orang-orang yang memang dia nggak percaya sama Rasul, ada orang-orang yang nggak percaya sama Quran. Kenapa begitu? Ini secara ilmu, secara pengetahuan udah ditakdirin dari dulu itu orang. Ya. Jadi dipalingkan dari mendengarkan Al-Quran dan dia berimannya kepada dunia. Maka dari itu siapa yang memang dari dulu di pengetahuan Allah, dari dulu secara ilmu Allah sudah dipalingkan, bakal berpaling orang itu. Makanya Rasulullah SAW beliau mengatakan apa? La yahliku 'alallah illa halik. Tidak akan binasa di hadapan Allah kecuali orang-orang yang secara ilmu Allah sudah dicatat itu orang bakal binasa. Ini takdir yang pertama. Secara keilmuan, secara pengetahuan itu dari dulu itu orang bakal begitu. Kemudian takdir yang kedua, ada takdir yang memang sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Ya, dicatat di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz ini apa? Kitab catatan yang telah Allah siapkan. Seperti Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 39. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan apa yang dia kehendaki dan Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan apa yang dia kehendaki. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah ada ummul kitab. Maksudnya ada ibunya kitab. Ibunya kitab ini siapa? Lauhul Mahfuz maksudnya. Artinya apa? Itu udah dicatat sama Allah di Lauhul Mahfuz. Bedanya apa dengan yang pertama? Yang pertama secara pengetahuan orang itu bakal begitu gitu. Kalau yang kedua secara pencatatan udah dicatat di Lauhul Mahfuz. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan dalam doanya apa? Ya Allah, jika engkau menetapkanku sebagai orang yang celaka, maka hapuskanlah. Dan catatlah aku sebagai orang yang bahagia. Ini doanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, ada takdir di dalam rahim. Nanti akan kita bahas hadisnya insyaallah. Hadis nomor 4 insyaallah. Ya, hadis nomor 4. Jadi ada takdir di dalam rahim. Malaikat diperintahkan untuk menuliskan
rizkinya, ajalnya, amalnya, celaka atau bahagia. Ini takdir di dalam rahim. Kemudian yang keempat, ada takdir dalam artian ya yang di situ dibawa berbagai ketentuan kepada waktu-waktu yang telah ditentukan orang itu. Nanti Allah takdirkan akan begini, akan begini, akan begini, akan begini. Seperti ya misalkannya disebutkan ya Allah menciptakan kebaikan dan keburukan. Kemudian Allah ini kan sudah menentukan kedatangannya kepada hamba. Waktu-waktu yang sudah ditentukan, dia bakal ngalamin ini, bakal ngalamin itu, takdirnya bakal begini begitu. Sekarang sambil jalan gitu. Seperti Allah berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 47-49, menerangkan Allah menciptakan kebaikan dan keburukan. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Sesungguhnya orang-orang yang binasa, sesungguhnya orang-orang yang berdosa, mereka berada dalam kesesatan di dunia. Innal mujrimin, sesungguhnya orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa, fi dhalalin wa su'ur, mereka berada dalam kesesatan dan mereka akan berada dalam neraka. Yauma yushabuna finnar, ingatlah pada hari mereka nanti diseret di neraka, ala wujuhihim, atas muka mereka, dzuqu massa saqar, kemudian dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka ini. Ditarik mukanya, rasa ini neraka. Dan lihat Allah mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu ada kadarnya. Berarti ada takdirnya, ada ukurannya. Ya, ayat ini berkenaan dengan apa? Takdir. Ya, ayat ini berkenaan dengan takdir. Allah menciptakan semuanya, ada takdir. Atau dalam hadis disebutkan apa? Ini hadis hasan tapi gharib. Ya, hadis hasan gharib. Hadis ini riwayat Tirmidzi. Dikatakan inna sadaqata wa silatur rahim, sesungguhnya sedekah dan silaturahmi, tadfa'u mitatas su, akan menolak su'ul khatimah, kematian yang buruk. Wa tuqallibuhu sa'adah, dan akan membalikkannya menjadi kebahagiaan. Gara-gara sedekah, gara-gara silaturahim, ini bisa menolak kematian yang buruk dan bisa membalikkannya menjadi kebahagiaan. Ini takdir yang keempat. Gara-gara itu takdirnya bisa berubah begitu. Ya, takdir yang keempat. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian di dalam hadis disebutkan inna du'a wal bala bainas sama wal ardi yaqtatilan. Sesungguhnya doa dan ujian di antara langit dan bumi, mereka itu ribut, mereka berperang antara doa dengan ujian. Ujian pengen turun, doa naik. Ujian pengen turun, doa naik. Ujian pengen turun, doa naik. Mereka berperang. Wa yadfa'ud du'a al-bala qabla an yanzil. Dan doa itu menahan bala sebelum bala itu turun. Ya, ini artinya apa? Artinya terkait penjelasan takdir yang keempat tadi. Ya, jadi yang pertama takdir ada takdir yang memang sudah diketahui oleh Allah. Yang kedua takdir sudah dicatat, diatur situ. Yang ketiga takdir di dalam rahim. Yang keempat takdir jalan. Kapan orang itu ngalamin kebaikan, kapan orang itu ngalamin keburukan. Kemudian hadits Nabi SAW terkait masalah ihsan. Yang pertama disebutkan engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Ini istilahnya maqam musyahadah. Dia seakan-akan ngelihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah orang-orang yang ngalamin ini maqam-maqam siddiqin, orang-orang yang jujur.
Sehingga ketika dia beribadah kepada Allah, seakan-akan dia melihat Allah. Kemudian yang kedua, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak ngerasa engkau ibadah ngelihat Allah, maka engkau harus yakin Allah melihatmu. Ini apa? Ibadah dalam keadaan lalai. Jadi kalau kita lalai, kita yakin Allah ngelihat kita. Tapi kalau kita lagi semangat, kita ibadah kayak kita ngelihat Allah aja gitu. Semangat banget. Tapi kalau kita lagi lalai, lagi malas-malesan, maka kita ingat Allah melihat kita sehingga kita semangat lagi. Kemudian dalam hadis ketika Nabi ditanya tentang kapan terjadinya hari kiamat, Nabi mengatakan yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ini menunjukkan apa? Bahwasanya Nabi Muhammad SAW beliau tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Karena yang tahu kapan terjadi hari kiamat hanya Allah saja. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Luqman ayat 34, Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah saja pengetahuan tentang hari kiamat. Maka menunjukkan Nabi SAW tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Lalu ketika Nabi ditanya ya tentang tandanya, maka Nabi menyebutnya ada dua. Yang pertama, budak melahirkan tuan. Ya, budak melahirkan tuan. Ya, informasinya apa? Kata Imam Nawawi rahimahullah, mayoritas berpendapat artinya apa? Saking banyaknya budak kemudian melahirkan anak-anak gitu. Ini tanda hari kiamat. Kalau sekarang nggak ada perbudakan ya. Ini bisa jadi nanti ketika ada peperangan. Kemudian sebagian mengatakan apa? Wanita melahirkan raja-raja sehingga ibunya menjadi bagian dari rakyatnya. Ini sama maknanya dengan tadi. Kalau sekarang wanita ngelahirin anak-anak, ibunya jadi pembantunya. Kalau sekarang begitu. Atau bisa jadi ya ada seseorang mendapatkan anak dari budak wanita, lalu anak itu dijual. Kemudian ketika anak itu dewasa, dia membeli ibunya. Ini sama budak melahirkan tuan. Tapi kalau yang sekarang ini modernnya kayak tadi ya. Ibu ngelahirin anak gede, ibunya jadi pembantu. Na'udzubillah. Harusnya jangan demikian. Sehingga saya pernah mendengar salah seorang mengatakan daripada gaji pembantu 1,5 juta, mendingan ibu aja yang kerja, ntar duitnya buat ibu. Ini kasihan. Kasihan ya. Beda kalau ibunya nolongin lain. Ini orang membahasakannya demikian. Ibunya dijadiin pembantu, itu yang kasihan ya. Wallahu a'lam. Dan dalam hadis dikatakan tadi apa? Itu adalah Jibril datang kepada kalian mengajarkan urusan agama kalian. Artinya apa? Di dalam hadis ini berisikan dalil bahwa iman, Islam, dan ihsan itu semuanya disebut sebagai agama. Karena Nabi membahasakan itu Jibril datang mengajarkan kepada kalian tentang urusan agama kalian. Alhamdulillah. Ya, kemudian yang terakhir disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah bahwasanya ini hadis merupakan hadis yang agung.
Ini hadis mencakup semua amalan zahir dan batin. Ada Islam disebut, ada iman juga disebut. Dan ilmu-ilmu syariat semuanya merujuk kepada keduanya. Kepada rukun Islam dan kepada rukun iman. Dan bercabang dari keduanya. Ya, karena hadis ini meskipun ringkas, dia berisikan ilmu-ilmu sunnah. Bahkan ia sebagai induknya sunnah. Sebagaimana Al-Fatihah adalah Ummul Quran, maka ini hadis adalah induknya sunnah. Meskipun ringkas. Al-Fatihah ringkas, tapi berisikan apa? Makna-makna Al-Quran. Dan hadis ini berisikan dalil agar seseorang memperbagus pakaian, memperbagus penampilan, dan memperhatikan kebersihan ketika menemui ulama. Lihat, itu hadis Jibril datang menemui Nabi SAW tapi bersih, Masya Allah. Ketika bertemu dengan ulama, orang-orang yang mulia, para raja, ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu yang paling bagus ketika masuk masjid, ketika mulai sholat, ketika bertemu dengan Allah, ketika bertemu dengan gubernur, presiden, sama, ya, ada adabnya dengan pakaian yang bagus. Karena tadi Jibril datang dengan pakaian yang bagus. Atau mungkin ingin bertemu dengan ilmu, pun demikian. Ya, seorang alim ketika datang kepadanya salah seorang ingin bertanya, maka alim ini mengatakan tunggu dulu. Kemudian beliau mandi, bersih-bersih, siap-siap, selesainya baru beliau mengatakan, Anda mau bertanya tentang apa? Akhirnya dia mulai bertanya, namun karena keterbatasan ilmu, orang alim tadi mengatakan apa? Wallahu a'lam. Jadi walaupun ngajinya di rumah, kajiannya kajian online, bajunya baju bagus, rapi. Kenapa? Karena ingin bertemu dengan ilmu. Tidak seperti sebagian orang mentang-mentang ngajinya kajian online, sambil megang handphonenya, dia tiduran, ternyata pakai singlet doang, pakai baju kaos doang. Ini tidak adab dengan ilmu, sehingga nanti diragukan keberkahan ilmunya. Ya, wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup insyaallah. Nanti dilanjutkan pertemuan ini sekali lagi membahas hadis nomor 2. Kita akan sebutkan faedah-faedah yang ada dalam hadis ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan faedahnya sangat-sangat menarik sekali, sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat bagus. Insyaallah nanti bisa disaksikan lagi, kita ketemu lagi hari Sabtu yang akan datang insyaallah. Ya, apabila tidak cukup waktunya, kita akan lanjutkan di Sabtu Ahad yang akan datang insyaallah. Ya, kita akan menyebutkan faedah-faedah terkait hadis nomor 2 ini, hadis Arba'in Nawawi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.